Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milky Apriana Parabak dengan Prodi Sistem Informasi di UPBJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu prakteknya adalah membuat proyek untuk menampilkan data cuaca. Pertanyaannya adalah nomor 1 adalah buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat berikut. API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Lalu yang kedua adalah membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut atau kolom atau file berikut. Ada berupa time, waktu pengukuran, ada temperatur, suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Membuka folder weather aplikasi atau cuaca aplikasi, kita tidak bisa mengetikkan nama foldernya begitu saja di PowerShell. Jadi PowerShell hanya menjalankan perintah, bukan membuka file folder seperti file Explorer. Jadi ketika kita menulis kali perintah yang salah, maka PowerPoint pasti akan mengira tulisan nama perintah, sehingga pasti akan muncul error. Jika kita masukkan folder itu dari PowerShell, kita harus menggunakan perintah cd. Sedangkan jika ingin membuka foldernya di jendela File Explorer, kita bisa menekan Windows E lalu mencari foldernya secara manual. Jika proyek tersebut sudah berjalan di browser dengan alamat yang muncul sebelumnya, berarti aplikasi kita sudah aktif dan kita hanya perlu membukanya melalui browser, bukan melalui PowerShell. Untuk yang file waterlist dulu, pada langkah ini kita akan membuat sebuah komponen bernama waterlist view yang bertugas menampilkan daftar informasi cuaca dari API OpenMeteo di bagian template. Komponen Inode seperti Ion Page, Ion Header, dan Ion Content digunakan untuk membangun tampilan halaman, sedangkan Ion List dan Ion Item digunakan untuk menampilkan daftar data cuaca yang diambil dari API. Di dalam script tersebut, kita akan mengimpor komponen-komponen Ionic seperti Azure sebagai alam untuk mengambil data dari internet. Jadi komponen ini memiliki sebuah data bernama weather data yang awalnya kosong, kemudian akan diisi setelah data berhasil diambil. Jadi pada tahap mounted, Axios akan mengirimkan permintaan dari API OpenMeteo menggunakan koordinat Jakarta. Kemudian mengambil daftar waktu dan suhu setiap jam. Kemudian akan disimpan ke weather data sehingga bisa ditampilkan di tampilan. Dan bagian style itu biasa digunakan untuk mengatur jarak antar item dan mempertegas judul waktu serta memperbaiki tampilan teks suhu agar terlihat lebih rapi. Maka langkah ini akan menghasilkan sebuah komponen yang mampu menampilkan 10 data cuaca terbaru secara otomatis dari API. Yang file router terus ke index.ts, itu langkahnya kita akan membuat konfigurasi router untuk menentukan halaman mana yang akan ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Jadi router tersebut digunakan agar aplikasi dapat berpindah halaman secara struktur. Meskipun dalam praktik ini baru ada satu halaman saja. Di awal kita akan mengimpor create router dan create web history dari Ionic View Router serta dapat mengimpor komponen waterlist sebagai halaman utama aplikasi.
Kemudian kita akan mendefinisikan sebuah array routes yang berisi satu rute, yaitu path yang berarti halaman utama aplikasi. Dan rute tersebut akan menampilkan komponen flutter list ketika diakses. Lalu kita akan membuat router menggunakan creator router dengan menggunakan mode rewrite browser melalui create web history dan menyertakan daftar routers yang sudah kita buat. Jadi router tersebut diekspor agar bisa digunakan di file utama aplikasi. Maka aplikasi ini sudah memiliki sistem routing yang menampilkan halaman cuaca weather list ketika aplikasi tersebut dibuka. Untuk yang perintah npm install Axios ini biasanya untuk menambahkan library Axios ke dalam proyek. Jadi Axios diperlukan agar aplikasi dapat melakukan permintaan HTTP ke API OpenMeteor dan mengambil data cuaca. Jadi setelah pemasangan tersebut selesai, terminal akan menampilkan informasi audit paket termasuk peringatan mengenai beberapa kerentanan. Namun, hal ini tidak menghambat proses aplikasi. Jadi setelah itu kita akan menjalankan perintah Ionic Server untuk memulai server pengembangan aplikasi Ionic. Jadi perintah ini akan membuat kita tool bawaan untuk menjalankan dan membangun proyek untuk melakukan proses re-optimizing dependencies sebagai respon terhadap perubahan pada file log proyek. Proses tersebut mungkin berjalan berkali-kali, tetapi itu normal ketika ada pemasangan paket baru seperti Axios. Jadi ketika seluruh proses tersebut selesai, server akan mengembangkan berhasil berjalan dan menyediakan alamat lokal tersebut di localhost 8101 sebagai tempat untuk aplikasi melalui browser. Ionic juga otomatis membuka halaman tersebut pada browser. Dengan ini, aplikasi sudah aktif dan dapat langsung melihat tampilan daftar cuaca yang telah kita buat. Yang terakhir, dari hasil praktiknya yang di web kami ini, mungkin dari halaman web aplikasi berhasil tampilkan melalui alamat localhost di 8101 di browser Google Chrome. Aplikasi menampilkan judul cuaca Jakarta yang menunjukkan bahwa komponen weather list sudah berjalan dengan benar. Di bawah judul tersebut terlihat daftar data cuaca yang diambil secara langsung oleh API OpenMeteor berupa waktu pengamatan per jam dan suhu yang tercatat. Tiap baris menampilkan informasi waktu dengan format ISO seperti 2025, bulan 11, dan nilai suhunya dalam derajat Celcius misalkan 26,5 derajat Celcius. Dan tampilan daftar cuaca ini akan menunjukkan bahwa proses pengambilan data API menggunakan Axios berhasil. Pengolahan data ke dalam array sudah benar. Dan tampilan Ionic dapat menampilkan daftar menggunakan komponen Ion List dan Ion Atom. Dan maka hasil ini akan menandakan bahwa seluruh rangkaian langkah mulai dari instalasi, routing, pembuatan komponen hingga menjalankan server tersebut telah berjalan dengan sukses dan aplikasi sudah berfungsi sesuai tujuan yang kita mau. Sekian video dari praktikum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pembuatan praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.